Jangan divaksin Sinovac. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas seputar vaksin Sinovac. Oke, jadi kalau buat kalian yang belum subscribe, subscribe di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke guys. Oke, jadi kalau buat kalian yang nanya saya udah divaksin atau belum, jawabannya sudah. Dan kali ini saya udah vaksin yang kedua kalinya. Oke. Jadi kalau kalian masih bingung tuh sebenarnya divaksin tuh sakit gak sih? Terus efek sampingnya tuh apa aja, dan bener gak sih yang diberitakan di sosmed-sosmed tuh sampai ada yang meninggal tuh beneran gak sih? Ya kalian beruntung karena kalian masih bisa klik video ini, karena di video ini saya akan bahas semuanya sampai tuntas. Oke. Jadi buat pertama kalinya vaksin bagi saya ya seperti disuntik biasa aja gitu loh. Kalau kalian belum nonton videonya, nih saya kasih lihat cuplikan pas saya divaksin. Pikiran aja sih, pikiran jadi pernah dirawat di rumah hidupnya ada di ini udah Oke, jadi itu kalau kalian pengen lihat saya udah divaksin yang pertama dan baru saja tadi pagi saya vaksin yang kedua. Cuman sayangnya saya tidak rekam tadi, lupa ya, karena jadi yaudahlah nggak apa-apa, yang penting saya sudah divaksin 2 kali. Oke. Jadi kalau kalian nanya ya efek sampingnya tuh apa aja sih? Oh ya, by for information saya divaksin Sinovac ya, bukan Astra, bukan yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau divaksin Sinovac itu efek sampingnya yang paling utama dan pertama kali dirasakan adalah di bagian area disuntik itu kayak nyeri ya, kayak sakit atau bisa dibilang pegel-pegel. Nah itu yang pertama. Dan untuk gejala lainnya atau efek samping lainnya itu kebanyakan orang mungkin kayak lebih cepat lapar, terus ngantuk gitu, aus terus. Jadi sampai sekarang pun saya merasa aus terus gitu ya. Kalau untuk lapar sih enggak, malah saya sebaliknya lebih ke arah kenyang terus, saya juga nggak tahu kenapa. Dan kemudian kalau untuk efek samping lainnya seperti pusing, meriang dan sebagainya, itu saya dari vaksin pertama sampai dengan detik ini di video ini dibuat, saya tidak merasakan apapun di luar pegel aja ya di bagian area disuntik ya. Dan untuk bagi kalian yang masih pengen divaksin tapi masih ragu, kalau saya bilang vaksin buruan mumpung gratis, karena ada isu beberapa orang ngomong dan juga ini diberitakan di beberapa media, katanya vaksin itu mau berbayar. Ya semoga sih tidak, karena kita juga tahu ya banyak orang-orang yang tidak memiliki uang berlebih atau tidak punya pekerjaan di masa pandemi ini ya. Kita juga tahu semua itu ya, efek panjang pandemi itu berat banget sih, banyak yang kekurangan ya. Jadi semoga vaksin itu tidak berbayar. Jadi mumpung karena gratis, mumpung ada disediakan pemerintah dan masih ada vaksinnya, buruan kalian vaksin. Jadi kalian gak usah dengar isu-isu hoax itu, kalian vaksin aja. Kalau misalnya kalian gak percaya, kalian bisa lihat di berita-berita yang terkenal kayak Kompas TV, terus juga CNN dan banyak lainnya ya. Di situ kalian bisa baca, kalian bisa cari informasi tentang vaksin itu gimana dan caranya gimana. Kalau saya sih vaksin itu daftar di kelurahan, kalian juga bisa di puskesmas terdekat. Tapi biasanya sih kalau untuk di Jakarta sendiri, terutama di area Kecamatan Tambora, setahu saya itu kalau misalnya mau vaksin kalian bisa langsung ke kelurahan setempat, karena hampir setiap kelurahan itu ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa ke puskesmas terdekat
Dan mungkin bahkan sekarang di area sekitar rumah kalian bahkan ada vaksin, karena di sebelah rumah saya ada posko vaksin gitu loh. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah takut vaksin di mana, caranya gimana, gampang banget. Cukup bawa fotokopi KTP asli, udah kalian isi ngantri. Ya kalau ngantri ya saya bilang wajar lah. Vaksin pertama saya dapat nomor 250, itu bisa dibilang nomor paling terakhir. Itu saya kurang lebih daftar jam 9-an ya. Karena per hari itu kalau nggak salah 250 orang guys. Jadi kalian kalau mau vaksin datang pagian. Oke. Untuk vaksin yang kedua tadi juga saya vaksin yang kedua itu tadi datang sekitar jam 7 lewat lah, hampir mau setengah 8. Itu pun saya dapat nomor 140-an. Dan saya perhatikan sih kalau tadi pagi pas saya daftar itu kan ada nama-nama orang yang udah daftar sebelumnya. Kebanyakan mereka vaksin kedua karena di situ ada tulisan V2 yang artinya vaksin kedua. Dan kalau kalian pengen nggak ngantri ya mungkin agak susah sih ya, cuman kebanyakan vaksin itu yang namanya vaksin bahkan di puskesmas pun itu ngantri ya guys, jadi nggak heran kok, apalagi ini tidak berbayar gitu loh. Dan kalau kalian bingung ditanya kalau misalnya sakit nanti gimana, meriang dan sebagainya, itu obatnya gampang, kalian bisa minum paracetamol aja. Ini saya baru diinfokan oleh penyuntik tadi, bukan dokter sih ya guys, itu suster, cuman disuntik udah selesai, terus dikasih tahu kalau misalnya ada meriang atau apa kalian boleh minum paracetamol. Jadi kalau prosedurnya masih bingung, saya akan jelaskan lagi dari awal seperti yang saya pernah bilang tadi. Datang ke kelurahan atau posko vaksin terdekat, bawa KTP, bawa fotokopinya, kalian isi data, kemudian dapat nomor antrian, kemudian kalian tunggu, boleh pulang juga kalau rumah kalian dekat. Kalian boleh tunggu juga kalau misalnya nggak mau atau males ya. Kalau misalnya nomornya gede atau ratusan, bahkan mungkin nomor terakhir seperti saya waktu vaksin pertama, lebih baik pulang dulu. Itu pun saya vaksin pertama dapat nomor 150, daftar jam 9, jam 3 baru dipanggil. Jadi saya pulang dulu, sempat bolak-balik rumah 3 kali baru dipanggil. Kebetulan rumahnya dekat jadi saya bolak-balik aja nggak masalah. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi setelah kalian tidak dapat nomor antrian, kalian akan tunggu dipanggil. Ketika kalian sudah dipanggil, kertas yang tadi kalian diberikan oleh petugas itu dikumpulkan kembali ke petugas yang ada di ruangan lain. Kemudian kalian akan dipanggil, disuruh duduk dan dipanggil, ditanya-tanya dulu seperti biasa. Namanya benar nggak, nomor telepon, alamat dan sebagainya. Kemudian kalian akan dipindahkan ke meja pemeriksaan atau screening. Di situ kalian dicek, yang pertama tuh ada tensi, ada gula darah kalau nggak salah ya, sama tes detak jantung ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya darah kalian cukup tinggi itu nggak boleh divaksin, biasanya disuruh tunggu 15 menit lagi, baru nanti akan ditensi ulang. Kalau udah tekanan darahnya normal akan maju ke meja selanjutnya. Nah di meja selanjutnya ini kalian akan diwawancarai oleh biasanya sih dokter. Saya 2 kali vaksin yang selalu bertanya kepada saya dokter. Pertanyaan yang saya ingat ada banyak sih ya. Yang pertama dan paling utama tuh pasti tanya ada batuk, pilek, demam dan sebagainya. Terus pernah kena riwayat COVID gak, bla 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 bla. Habis itu ya ditanya-tanya daerah rumah yang kena COVID gak. Udah habis itu selesai. Kalau udah lolos, kalian akan ke meja vaksin. Nah di meja vaksin kalian berhak menanyakan ya, jarum suntik yang mau disuntikan ke kalian itu apakah baru atau bekas. Ini sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau bagi saya ini sangat penting karena itu merupakan hak kalian. Kalian mau nanya boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya saya terutama saya percaya pasti baru, cuma tidak ada salahnya kita menanyakan untuk memastikan untuk kepentingan bersama juga gitu loh. Kalau kalian pengen nanya boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi setelah kalian udah tanya-tanya atau diwawancarai oleh dokter, kalian akan ke meja vaksin dan kalian akan disuntik vaksin gitu. Suntiknya ya memang kalau saya bilang bagi orang-orang sih beda ya, tapi kalau menurut saya disuntik itu nggak sakit ya. Paling cuman ya bener sih kalau kata orang kayak digigit semut, emang bener rasanya seperti digigit semut. Cuman kalau untuk kayak sampai sakit itu enggak lah. Tapi kan memang ada beberapa orang yang fobia jarum suntik ya, itu tidak bisa disalahkan ya. Memang setiap orang kan punya ketakutan beda-beda. Ada yang takut tinggi, takut gelap, takut lubang dan sebagainya gitu loh. Ya kalau menurut saya ya disuntik ya begitulah, biasa aja. Dan untuk efek samping daripada vaksin Sinovac ini, sampai sejauh ini saya belum ada merasakan seperti meriang, sakit kepala, terus juga ada yang pernah bilang lapar terus. Saya enggak sih. Kalau haus ya mungkin relatif lah ya, karena memang manusia perlu minum ya. Cuman kalau misalnya sampai meriang gitu enggak kok, sampai parah enggak. Saya
bukannya tidak mau menakut-nakuti atau menutup-nutupi dari kalian, tapi memang begitu adanya. Kalau kalian follow media Instagram saya, di situ sewaktu vaksin pertama saya ada share dari ngantri sampai selesai vaksin. Oke? Mungkin untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup di sini. Jadi buat kalian kalau pengen vaksin Sinovac boleh. Cuman kalau kalian tubuhnya merasa lebih fit, lebih kuat, atau mungkin yang kalian masih muda-muda tidak ada comorbid. Comorbid itu kayak penyakit bawaan ya. Kalian boleh coba AstraZeneca. Memang kalau saya baca searching di Google itu efektivitas AstraZeneca lebih tinggi dibandingkan Sinovac. Cuman yang namanya vaksin semua ada plus minusnya menurut saya ya. Ini menurut saya bukan dari hasil yang pernah saya baca di internet. Menurut saya sih kalau vaksin itu semua ada plus minusnya ya. Jadi mungkin Astra efektivitasnya lebih tinggi, cuman minusnya efek sampingnya berat gitu ya. Saya sih nggak merasakan, cuman banyak diberitakan dan juga banyak teman saya bahkan kerabat yang merasakan demikian setelah divaksin Astra. Saya nggak akan bahas di video ini, mungkin saya akan bahas di video terpisah. Kalau kalian pengen komen di bawah sebanyak-banyak saya akan bahas tentang vaksin AstraZeneca. Oke, kita kembali ke Sinovac ya. Jadi di Sinovac ini benar-benar aman, tidak ada efek samping sampai merugikan banget. Enggak, saya masih beraktivitas seperti biasa. Saya masih bisa nge-shooting, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, gak ada masalah sama sekali ya. Cuman memang kalau untuk pegel itu relatif wajar karena memang disuntiknya itu di otot guys. Jadi kalau memang ini lengan ini ditekan itu bekas suntik emang agak sakit. Ini tuh hilangnya waktu vaksin pertama itu saya hari keempat sudah hilang, benar-benar hilang. Jadi kalau tidur tuh kalian nggak bisa menyamping ya, harus ke arah sebaliknya atau telentang seperti biasa rebahan gitu. Jadi ada yang bilang kalau setelah divaksin tuh kalian harus istirahat. Menurut saya relatif. Kalau kalian merasa diri kalian sehat-sehat aja setelah divaksin seperti saya, nggak merasakan efek samping yang begitu parah atau bahkan mungkin sampai tidak bisa bergerak, itu boleh diistirahatkan gitu loh. Kalau kalian kerja atau kalian kuliah atau kalian sekolah bisa minta cuti. Cuman kalau misalnya memang tidak ada masalah pada bagian yang disuntik atau seluruh tubuh kalian, masih boleh beraktivitas. Cuman ya disarankan lebih baik istirahat biar obat vaksinnya itu bekerja lebih maksimal. Cuman ya dikembalikan ke selera masing-masing. Di sini ya saya tidak bisa menentukan. Dokter pun juga mungkin hanya menyarankan saja, sisanya kembali kepada pasien atau orang tersebut. Oke, mungkin saya rasa videonya cukup sampai di sini. So, thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kalian. Pesan saya sih pokoknya tuh kalian jangan divaksin Sinovac kalau kalian terjangkit COVID ya. Itu memang udah aturan umum sih, nggak usah dipusingin sih ya. Ya kalau kalian nggak percaya boleh dicoba. Sebenarnya kalau untuk ngomongin corona ada atau enggak ya, saya sih jujur percaya aja karena berdasarkan bukti-bukti yang ada ya menunjukkan kalau corona tuh ada ya. Memang tidak terlihat gitu. Cuman ya percaya aja lah. Karena kita hidup di Indonesia udah ada aturannya, kita ikutin aja. Oke? Thanks for watching. Jangan lupa tombol like di bawah, subscribe yang tadinya warna merah dan jadi abu-abu. So, jangan lupa klik lonceng ada di sebelahnya ya, guys. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I